Oke anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, Bapak absen dulu. Siapa yang nggak masuk, siapa yang apa? Ahmad Fadila. Hadir Pak. Audra Lausia Elviando. Hadir Pak. Desya Olivia. Alba. Nggak masuk. Anissa Mutmaina. Hadir Pak. Arka Zaki Pratama. Hadir Pak. Zaki Aprianto, Akila Azahra, Ezilia Waroka, Jennifer Lovers, Regana Putih Lesmon. Hadir semua ya, satu orang nggak masuk ya. Oke anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Sikap hidup sederhana dan ikhlas. Ya. Sikap hidup sederhana dan ikhlas ya. Ketika kita di dalam lingkup keluarga kita yaitu sekolah, maka kita akan harus tertanamnya sikap hidup yang sederhana dan melakukannya dengan ikhlas. Seperti kita belajar nih menuntut ilmu ya. Kita datang ke sekolah niatnya tujuannya satu, yaitu menuntut ilmu untuk mengejar cita-cita ya, dengan kesederhanaan. Bukan berarti kita harus melihat orang, membandingkan orang dengan kita, nggak boleh ya. Apapun yang diberikan oleh Allah ya, itu harus kita syukuri ya, banyak dikit alhamdulillah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hidup sederhana ya. Poin pertamanya yaitu hidup sederhana adalah cara hidup yang tidak berlebihan dalam segala hal, sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengikuti hawa nafsu untuk memiliki sesuatu di luar kemampuan. Silakan lihat di buku kalian halaman selanjutnya. Itu yang kedua yaitu pengertian ikhlas. Ada di bukunya ya? Di buku cetaknya halaman berapa itu? Ya. Coba diperhatikan dan lihat di buku kalian, itu tentang pengertian ikhlas ya. Ikhlas adalah melakukan sesuatu hal dengan niat yang tulus atau baik, boleh. Hanya untuk atau diniatkan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Paham maksudnya? Bagus, oke, kalau sedikit Bapak jelaskan. Ikhlas ini melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas, dengan tulus dalam sesuatu yang saya niatkan itu karena Allah. Misalkan datang ke sekolah niatnya baik ya, untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari pengalaman baru, mencari teman baru ya. Hal ini didasarkan niat karena Allah, bukan niat nanti saya pergi ke sekolah mau biar dapat jajan sampai sekolah bolos. Niat kayak gitu enggak? Ya, itu niat yang salah. Datang ke sekolah niatnya untuk belajar, bukan niat cuma datang untuk mendapat imbalan. Dalam artiannya, imbalannya apa? Saya dalam sekolah cuma untuk minta jajan doang sama orang tuanya, bukan untuk cari ilmu ya. Sampai sekolah ninju kawan ya, berantem, masuk kantor, bermasalah lagi, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Tapi kalau didasarkan dengan rasa ikhlas ya, didasarkan ketulusan niat yang baik karena Allah, insya Allah ya, pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya akan masuk ke dalam otak. Insya Allah kedepannya kalian ya, cita-citanya terkabul, harapannya terwujud ya, amin ya rabbal alamin. Contohnya adalah membantu teman tanpa berharap ucapan terima kasih ya, atau beribadah hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, ini juga contohnya bagus ya. Kita membantu orang, misalkan ada teman yang kesusahan, yang nggak bisa tentang pembelajaran. Alangkah baiknya kalian membantu temannya ya.
Apa yang nggak bisa dibantu. Ya, insya Allah apa yang kita bantu terhadap teman itu akan dibalas oleh Allah. Bukan sementara kita datang ke tempat misalkan ya Anissa bantu Fadil misalkan ya karena minta dipuji. Itu si Anissa baik ya, Anissa ini itu. Bukan karena kebaikan itu ya, karena dalam ketulusan dalam hati. Bukan minta terima kasih. Mudah mulut bisa mengucapkan terima kasih, belum tentu hati ikhlas. Tapi kalau didasarkan dengan niat yang tulus, insya Allah berbuah pahala. Lanjut buka ke halaman selanjutnya. Yang ketiga, pentingnya hidup sederhana dan ikhlas ya. Hidup sederhana, coba dilihat di buku kalian masing-masing. Yang pertama yaitu mengajarkan untuk bersyukur atas nikmat Allah. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Dari itu anak-anak sekalian, dikit banyak yang kita peroleh, yang dikasih orang tua, jajan 2.000, 5.000, bersyukur. Alhamdulillah. Banyak teman-teman kalian di luar sana mau sekolah nggak bisa karena ekonomi, ya nggak? Ya pernah keluar kota kan, lihat di pasar minta-minta kayak gini, baju compang-camping, ya pasti dia bersyukur nak, walaupun makan terkadang dua kali sehari. Kadang nggak makan sehari, seminggu nggak makan. Ya kita enak. Ya pulang dari sekolah, mau tiduran bisa, main handphone, mau gaya apa main handphone, kaki di atas ya. Terserah. Tapi kita lihat teman-teman kita di luar ya. Udah dekil, mohon maaf, udah dekil, ya mandi jarang, mau sekolah susah. Kalian enak di bawah atap yang sejuk dingin, ya kan? Duit jajan dapat. Dari itu kita harus bersyukur ya, karena Allah akan melaknat, Allah akan menghazab orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Oke, kita lanjut poin selanjutnya. Ya, yang kedua yaitu mencegah sikap boros dalam hidup berlebihan ya. Ini nggak boleh nak kita boros. Misalkan bapak kasih contoh, mungkin anak-anak sekalian pernah di rumah ya lihat makanan di rumah enak-enak semua, ambil semua, ayam ambil, apa itu perkedel ambil, bakso ambil, sate ambil, penuh piring itu merujun seperti bukit ya. Pas makan nggak habis, itu namanya boros ya, serakah. Betul anak saya, nggak boleh kita serakah. Alangkah baiknya kita makan sate dulu, habis masih lapar makan yang ini lagi, mengguyur. Tapi Allah tidak menganjurkan kita makan yang banyak berlebihan ya. Yang ketiga, apa itu coba dibaca ya, membantu kita lebih peduli kepada yang lain. Ya, kita lihat teman-teman kita yang lagi membutuhkan, ya kita bantu. Jangan ada teman tolong ini tolong itu, tapi dengan satu syarat ya, kalau minta tolong nyontek itu nggak boleh. Usaha sini namanya kita belajar ya, belajar. Boleh minta tolong diajarkan, tapi tidak boleh nyontek, beda ya. Minta diajarkan dengan nyontek beda ya. Ini udah paham ya. Oke, nah sekalian kita lanjut di halaman selanjutnya dibuka, yaitu ikhlas ya. Yang pertama, membuat hati lebih tenang dan bahagia. Ya. Coba bapak tanya sama anak-anak sekalian, ketika anak-anak sekalian bantu temannya, senang nggak? Senang kan? Ada kebahagiaan tersendiri, kita bisa bantu orang ya. Iya, terkadang ada kita udah bantu temannya, terima kasih kagak ya, di apa, diomong jelek pula kita. Ada kayak gitu kan? Ada orang kayak gitu. Tapi kita nggak perlu memikirkan gitu ya. Yang penting kita berbuat baik, karena yang kita lakukan itu adalah atas niat diri kita.
kita dan ketulusan hati untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, pahala dari manusia nggak guna nak. Ya, kita dipuji-puji nggak akan terbang. Ya nggak? Percuma kita dipuji si anu baik, tapi pada dasarnya hatinya memburukkan kita, ya nggak baik juga. Tapi kalau didasarkan dengan niat yang tulus dan keikhlasan, insya Allah akan membalasnya lebih dari itu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya apa? Dengan cara tauhid, ya. Tauhid itu dengan cara kita dekat sama Allah. Caranya apa nak? Cara kita dekat sama Allah gimana? Ya, sembahyang atau sholat tadi ya. Yang ngaji itu dengan cara kita dekat sama Allah. Harus didasarkan dengan ikhlas. Kalau sholatnya gejek kayak dikejar apa? Kejar orang gila, ya percuma, nggak akan dapat pahala. Ya, itu namanya mempermainkan sholat, sama dengan kita mempermainkan Allah. Yang ketiga, menghindarkan diri dari sifat riya atau pamer atau sombong. Ya, ini anak-anak sekalian, ketika kita berbuat sesuatu yang menurut hati kita, maka jangan minta puji dulu, tapi mintalah keridhaan dari Allah. Ridhonya manusia itu nak, ya enggak, tapi ridhonya Allah itu lebih pahala dapat, ya kebaikan, ketenangan kita dapat, kebahagiaan pun kita dapat dari rasa ikhlas dan tulus kita membantu orang, ya. Dan di sisi lain, apa yang kita bantukan sama orang tidak boleh merasa ria, tahu ria? Pamer ya, merasa saya baik, saya tuh ngasih sama dia uang kemarin, itu namanya minta dipuji, ya nggak boleh. Apapun yang kita berikan sama orang, nggak perlu kita oke-oke, biarlah Allah yang membalas. Paham? Alhamdulillah. Anak sekalian coba lihat di halaman selanjutnya, yaitu manfaat sikap hidup sederhana dan ikhlas. Oke, coba diperhatikan di bukunya masing-masing. Manfaat hidup sederhana. Yang pertama, membantu orang tua menghemat pengeluaran. Iya, membantu orang tua menghemat pengeluaran. Tadi Bapak sudah jelaskan di pertengahannya tadi, membantu orang tua hemat dalam pengeluaran. Ya, apa maksudnya? Ya, ketika kalian diberi jajan oleh kedua orang tuanya, ya misalkan 5.000 dikasih orang tuanya, disisihkan 2.000 ditabung. Ya, itu salah satu kita membantu orang tuanya, orang tua kita. Ya, nanti tabungannya untuk kalian juga, betul nggak? Ya, nggak ada orang tua, ngambil uang kalian, ada? Nggak kan? Malahan orang tuanya tambah tabungan kalian, betul nggak? Iya. Dengan cara membantu orang tua adalah membereskan rumah, ya menghemat. Jangan terlalu melihat orang beli ini beli itu kita mau juga, ya kita harus menghemat pengeluaran orang tua kita. Kita harus menjaga pengeluaran orang tua kita, jangan sampai hal-hal yang tidak berguna kita beli. Oke. Yang kedua, melatih diri untuk menghargai barang dan waktu. Apapun yang dibeli orang tua kita, hargai, hormati. Itu adalah jerih payah kedua orang tua dalam bekerja. Apapun orang tua kita kerjanya, itu hasilnya untuk siapa? Kita. Untuk kita semua, ya. Nah, waktu juga, misalkan kalian diberi waktu untuk sekolah yang baik, ya. Sekolah yang dengan hal-hal yang dilakukan hal dengan yang baik. Jangan bolos, jangan ganggu orang, ya belajarlah dengan baik dan ikhlas. Oke. Yang ketiga, menjadikan kita lebih bersyukur atas apa yang kita miliki, ya. Inilah poin-poin manfaat sikap hidup sederhana dan ikhlas. Sekalian coba dibuka halaman selanjutnya. Manfaat ikhlas. Yang pertama, ibadah dan amal menjadi lebih. Iya, ya.
apabila kita ikhlas mengerjakan sesuatu, maka beramal bernilai amal di sisi Allah. Yang kedua, menumbuhkan sikap sabar dan tawakal ya. Yang ketiga, menghilangkan rasa iri dan dengki ya. Ini manfaat ikhlas ini udah paham ya? Ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Alhamdulillah. Yang kelima, coba dibuka halaman selanjutnya. Yang kelima, cara menerapkan hidup sederhana dan ikhlas. Hidup sederhana ya, memiliki barang sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Kalau kita menurut keinginan, maka semuanya kita beli, ya enggak? Lihat itu ingin, punya kawan pun kita ingin, betul enggak? Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan, misalkan anak-anak sekalian, sekolah yang dibutuhkan apa? Buku, ya enggak? Pensil, pena, dan sebagainya. Itu kebutuhan kita sekolah. Jangan membeli yang lain, boneka bawa sekolah, itu kebutuhan enggak? Enggak, tapi belilah kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita sekolah. Jangan meniru keinginan, ya salah kata keinginan. Selanjutnya, menghindari gaya hidup yang berlebihan. Lihat di televisi gaya Korea, beli juga. Ya, modifikasi rambut, modifikasi alis gaya sawah, ya ada ya kan, flying gaya spidol ya kan, lipstick tebal, ada. Bedak beli pula yang gaya-gaya orang artis kayak gitu enggak? Tebalnya berapa senti di muka? Ya, itu salah. Tapi belilah sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya menghargai apa yang sudah kita miliki. Ya, semua yang kita punya syukuri, ya, hargai pemberian dari orang tua, rezeki dari Allah. Oke, anak-anak sekalian, ya, sebelum pembelajaran kita berakhir, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai hidup sederhana dan ikhlas adalah dua sikap mulia yang diajarkan dalam hidup. Ya, hidup sederhana membantu kita bersyukur kepada Allah dan menjauhi dari gaya yang selalu berlebihan. Sedangkan ikhlas membuat amal perbuatan kita diterima oleh Allah. Kedua sikap ini mendidik kita agar menjadi lebih baik dan dekat dengan Allah dan merasa kebahagiaan itu benar kita miliki. Ya, mungkin ini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan, ya Bapak salurkan pembelajaran pada pagi hari ini kepada anak sekalian menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kalian sekalian, ya, baik ke depannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kita lanjut minggu depan, ya Bapak Irik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.